Oke, nanti insya Allah ada rekamannya untuk bisa ditonton ulang untuk teman-teman yang belum sempat hadir, ataupun bisa ditonton lagi gitu kan. Ya bagi teman-teman yang apa namanya masih banyak pertanyaan atau masih sulit mencerna materi-materi yang diberikan seperti itu. Tapi insya Allah saya akan sampaikan dengan cara yang mudah gitu. Nah teman-teman, sore hari ini kita akan berbicara tentang definisi sholat dan sholawat seperti itu. Jadi untuk mentadaburi bacaan sholat, ya kan, untuk mengetahui dengan pasti apa yang kita baca dalam sholat, intinya pada dasarnya kita harus mengetahui dulu definisi sholat tersebut. Karena kalau kita tidak paham apa itu sholat dan sholawat, ya kita akan sulit menemui makna dalam sholat atau mentadaburi bacaan-bacaan sholat. Nah, setelah kita mengetahui nanti definisi sholat, definisi sholawat, kita tahu nanti kenapa kok Allah suruh baca surat Al-Fatihah ketika sholat gitu. Sebagai rukun, ya kan? Kalau baca surat pendek setelah Al-Fatihah itu tidak rukun gitu. Bukan rukun, tetapi membaca Al-Fatihah adalah rukun. Oke, teman-teman. Pertama, ayo kenalan dulu ya. Nama saya Ahmad Syarif ya. Sekarang tinggal di Pontianak. Lahir Jakarta 19 Agustus tahun 1992. Jadi masih muda, baru 32 tahun. Jadi nanti kalau ada salah-salah kata saya berbicara, mohon maaf, masih muda ya soalnya Pak. Pendidikan saya di Gontor dulu sampai tahun 2009, lulusan Gontor 2009. Kemudian lanjut di Institut Studi Islam Darussalam Gontor juga, jurusan Perbandingan Agama, lulus tahun 2014. Kemudian setelah itu saya lanjut ke Pakistan, Islamabad. Ya, tapi saya nggak belajar bom Pak, aman. Saya belajar perbandingan agama di Pakistan sampai tahun 2017. Nah, karya tulis dalam setahun terakhir ini saya merasakan ada lompatan-lompatan setelah saya sibuk menjadi orang yang mau menyibukkan diri untuk meriset Al-Quran. Jadi setahun terakhir memang saya intens, bukan setahun terakhir, 2 tahun terakhir. Saya intens dengan Al-Quran. Hampir tiap hari buka Al-Quran, bukan hanya membaca, tetapi riset ayat ini, tematik, tentang tema-tema tertentu. Dan Alhamdulillah, atas izin Allah, setahun terakhir, ya saya memproduksi 6 buku. 4 bukunya buku fisik. Yang pertama buku Masajid Allah, tentang definisi peran dan fungsi masjid di dalam Al-Quran. Ini untuk menopang kurikulum kemasjidan yang ada di pesantren terbuka. Jadi pesantren terbuka ini salah satu platform yang menyediakan banyak banyak sekali layanan pendidikan, Bapak Ibu. Salah satunya adalah pendidikan tentang ilmu kemasjidan. Nah, itu bukunya sudah jadi, bahkan menjadi rujukan ya. Beberapa masjid-masjid di Indonesia pun membeli itu. Yang kedua, hasil dari pengajaran TAPS tahun lalu, slide-nya ada 80 slide, dan apa namanya, bukunya ada 300 halaman. Jadilah buku konektivitas sholat. Di situ saya menekankan bahwasannya sholat itu harus connected gitu. Kalau tidak connected, sholatnya gagal. Yang ketiga, saya juga menulis dengan salah satu direktur juga di pesantren terbuka, Bapak Iswan Muhammad Isa, menulis metode praktis tadabbur Al-Quran. Jadi metode praktis tadabbur Al-Quran ini bagaimana kita menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang benar dari tadabbur Al-Quran, seperti itu. Ya, itu metode-metodenya saya tumpahkan semua di buku itu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi rujukannya masih Al-Quran juga. Yang keempat adalah moral universal. Nah, sebagian dari materi di moral universal ini akan kita pelajari juga karena ia berkaitan dengan surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7, di mana ada kata-kata as-siratal mustaqim di situ, ya. Di situ saya jelaskan dengan penjelasan Qur'ani bagaimana as-siratal mustaqim ini bisa kita pahami sebagai aturan-aturan universal yang berlaku di seluruh dunia, dan itu merupakan perintah Tuhan. Dan selanjutnya saya menulis 2 buku e-book
Ya, tutorial tadabbur Al-Quran ini teknis saja, buku teknis gitu. Bagaimana cara saya, step-step saya mentadabburi Al-Quran. Ya. Dan yang kedua adalah tadabbur basmalah. Tadabbur basmalah sebetulnya bagian kecil dari buku konektivitas sholat. Nah, sekarang saya alhamdulillah diamanahkan di eh, Board of Director di pesantrenterbuka.id bersama Kiai Beni Sulastyo, Masjid Kapal Menjalan, ya kan? Dan juga Bapak Haji Muhammad Iswan dari Al Barokah Center Pontianak. Jadi kita ceritanya jogres gitu, membuat satu platform pendidikan online dan pembahasannya yang out of the box. Kayaknya bapak-bapak ibu-ibu pun mungkin baru pertama kali menemukan layanan pendidikan seperti di pesantrenterbuka.id. Kalau yang mau tahu tentang pesantrenterbuka.id bisa dikunjungi langsung di laman websitenya pesantrenterbuka.id. Oke, bapak-bapak ibu-ibu, langsung kita masuk ke materi. Pertanyaan penting, bapak-bapak ibu-ibu, sudahkah kita memahami sholat? Ya, memahami maksud dan tujuannya gitu. Karena sekarang ini hampir seluruh umat Islam kalau ditanya kenapa beribadah, jawabannya karena disuruh Tuhan. Ya benar sih disuruh Tuhan gitu. Cuman kan Tuhan nyuruh itu ada maksud dan tujuannya. Nggak ujuk-ujuk nyuruh seperti itu. Ya kan? Agar apa kita beribadah? Pasti jawabannya agar dapat pahala. Ya benar juga saya bilang. Ya kan? Pasti dapat pahala. Tetapi apa maksud dan tujuan Tuhan dari memerintah itu? Karena Allah Subhanahu wa taala ini kan Maha tahu, maha baik, maha segala-galanya lah. Ya kan? Nah, ketika Allah memerintahkan sesuatu, tidak mungkin Allah memerintahkan kita hal-hal yang sia-sia. Pasti ada maksud dan tujuan. Seperti itu. Nah, karena kurangnya kita memahami sholat, Bapak, Ibu, sekalian, maka ada keluhan umum yang muncul. Ya kan? Sholat kita kok tidak berdampak pada sikap dan perilaku kita. Gitu. Ada yang sholatnya rajin setiap hari, ke masjid tiap hari. Subuh pun setengah jam sebelum subuh sudah di masjid. Tapi sama orang kok kurang ramah, sama orang kok kurang ada sopan santunnya, sama keluarganya kok agak kasar seperti itu, ya kan? Nah ini jadi pertanyaan nih teman-teman, ya kan? Yang kedua, sholat tidak mencegah perilaku keji dan mungkar. Kok ada orang sholat tapi korupsi? Kok ada orang sholat tapi mohon maaf sampai memperkosa orang? Ya kan? Banyak kasus yang kita temukan hari ini. Ya mohon maaf gitu. Anak dari pimpinan pesantren berbuat cabul. Nah ini gimana ini gitu kan? Padahal beliau sholatnya nggak kurang-kurang tuh. Kadang-kadang jadi imam gitu. Nah ini kenapa ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan sholat kita? Dan yang ketiga, sholat tidak khusyuk. Bukan karena kita sulit untuk khusyuk, tetapi kita pun nggak tahu khusyuk itu apa gitu. Dan bagaimana usahanya untuk khusyuk itu. Padahal teman-teman, syarat dan rukunnya sudah beres kita melaksanakan sholat itu. Betul nggak? Syarat rukun itu udah beres tuh. Wudhunya sampai 10 menit demi doa. Ya kan? Sujudnya udah lama gitu. Ya kan? Yang kedua pun kita sudah berusaha khusyuk. Gitu. Tapi tetap aja kita terdistraksi ketika sholat. Dan yang ketiga, bahkan ada orang yang sudah berusaha memprioritaskan sholat. Ya kan? Ayat yang sering kita dengar ketika kajian itu, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Surat Al-Ankabut. Ya. Artinya apa? Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok di lapangan nggak selalu gitu kan? Nah ini harus kita cari gitu. Di mana konsletnya, di mana errornya, seperti itu. Ya kan? Ini yang harus kita cari, big why-nya ini yang harus kita jawab, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, lantas bagaimana kita dapat memahami perintah Allah tentang sholat itu? Ya kan? Ini ada satu prinsip yang saya jarang dengar di pengajian-pengajian lain gitu ya. Saya kan selain ngajar ya saya juga suka dengerin orang ngomong, dengerin orang ceramah, bahkan bukan hanya ceramah gitu. Saya hobi
ngelihat video YouTube itu yang asalkan temanya ilmu pengetahuan itu saya hobi sekali. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di situ kan Allah berfirman. Artinya begini, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dari ayat ini kita sadar bahwasannya Allah itu memberikan Al-Quran sebagai petunjuk plus penjelasan dari petunjuk tersebut. Saya coba mute dulu semua ya. Saya coba mute dulu semuanya. Oke. Nah, di sini kan Allah menegaskan bahwasannya Allah itu menurunkan Al-Quran bukan hanya sebagai petunjuk, tetapi plus penjelasannya. Ya kan? Ini Quran ngomong secara gamblang. Aku sudah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk plus penjelasan. Artinya apa? Artinya Allah ngomong apapun di dalam Al-Quran, itu sudah ada penjelasannya di dalam Al-Quran, asalkan kita mau nyari. Betul nggak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Coba tulis di kolom chat. Karena Allah itu maha sempurna. Tidak mungkin Allah menurunkan kitab yang notabene sulit untuk dipahami atau tidak mungkin dipahami. Ya kan? Tidak mungkin menurunkan petunjuk yang tidak mungkin dipahami oleh manusia. Itu nggak mungkin gitu. Yang namanya Allah sediakan petunjuk untuk manusia adalah agar dapat dipahami oleh manusia. Betul ya? Iya, karena aneh kalau ada yang beranggapan, oh Quran ini diturunkan nggak semuanya manusia paham gitu. Kalau nggak semua manusia paham, ya mungkin. Tetapi kalau ada kata-kata tidak mungkin dapat dipahami oleh manusia manapun, walau di masa depan sekalipun, nah ini kan kacau. Seperti itu. Karena Allah sendiri bilang, Al-Quran itu turut sebagai petunjuk plus penjelasan. Di mana penjelasannya? Ya di dalam Al-Quran itu sendiri. Asalkan kita mau cari. Dan saya pribadi, Bapak, Ibu-Ibu, sudah 2 tahun terakhir ini sering mentadaburi Al-Quran, sering mencari penjelasan-penjelasan dari dalam Al-Quran. Alhamdulillah semua ketemu, termasuk perkara sholat ini. Oke? Jadi di mana kita mencari penjelasan tentang sholat? Ya di dalam sholat itu sendiri. Di dalam sholat, di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi nanti kita akan berusaha memahami apa itu sholat, apa maknanya, berlandaskan ayat-ayat Al-Quran. Seperti itu. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pertama kita harus mencari dulu makna umum dari sholat ya. Makna umum dari kata sholat itu sendiri. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita tahu bahwasannya Al-Quran itu berbahasa Arab ya. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Aku menurunkannya berupa Al-Quran yang berbahasa Arab, ya kan? Agar kamu dapat memahaminya. Nah, dari sini teman-teman sekalian, kita tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah bahasa Arab untuk memahami setiap kosakata yang ada di dalam Al-Quran. Itu nggak boleh lepas seperti itu. Ya. Nah, teman-teman, dalam Al-Quran, ya, dalam literasi bahasa Arab juga, sholat itu berasal dari kata solawa atau solaya. Nah, untuk teman-teman ketahui juga bahwasannya hampir semua kosakata bahasa Arab itu mempunyai penyusun dasar, huruf-huruf yang menyusun kata tersebut, dan biasanya terdiri dari 3 huruf. Ya. Solat itu dari kata solawa atau solaya. Dia bisa berganti. Oke. Nah, solawa atau solaya ini maknanya apa sih?
Secara sederhana, solawa atau solaya ini maknanya adalah mengkenakan atau mengakses. Mengkenakan ini bukan mengenakan, tapi membuat sesuatu itu kena. Nah, makna dasar ini teman-teman mempunyai makna sentuhan yang menghasilkan interaksi atau komunikasi. Itu makna dasar dari kata sholat. Jadi sholat itu sebetulnya adalah sentuhan yang menghasilkan interaksi. Ya. Jadi apa yang kita sentuh itu memberikan aksi kepada kita, kita pun memberikan dampak kepada apa yang kita sentuh. Seperti itu. Oke. Atau menghasilkan komunikasi. Oke. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, saya kasih contoh ayat yang menjelaskan makna dasar dari kata sholat. Pertama, surat Al-Lahab ayat 3. Di situ Allah berfirman, Sayasla naron dhatalahab. Abu Lahab ini akan yasla. Sola yasla. Artinya akan menyentuh api yang menyala-nyala. Nah, dari sini kita paham bahwasanya nanti Abu Lahab akan diceburin ke dalam api neraka. Ya. Dengan diceburin ke api artinya ada sentuhan antara badan dia dengan api. Ya kan? Apinya nanti akan menghasilkan dampak kepada Abu Lahab. Nah, ini salah satu makna derivasi ya dari kata sholat. Yang kedua, di firman Allah surat Al-Isra ayat 18, "Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Barang siapa yang menghendaki yang segera ini artinya ya jalan pintas di dunia, niscaya kami segerakan baginya apa yang kami kehendaki bagi siapa-siapa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan baginya neraka jahanam yang mana ia akan masuk ke dalamnya tercela dan terbuang. Nah, dalam ayat ini Allah juga menggunakan kata yausla, sola yausla, ya kan? Yang artinya adalah masuk ke dalam api. Namanya masuk ini ada sentuhan antara kita dengan api. Yang namanya sentuhan di neraka ini real, Pak. Ya kan kulit kita akan bersentuhan dengan api seperti itu. Inilah kata yasla yang digunakan dalam Al-Qur'an. Jadi bentuk dasar kata sholat atau fiilnya atau kata kerjanya itu sholat yasla. Oke, ini makna umum dari kata sholat. Selanjutnya, setelah kita mengetahui makna dasar kata sholat, ya, melalui penelusuran linguistik, ya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mengakses kamus yang betul-betul dirancang untuk riset Al-Quran, nah silahkan nanti searching di Google, namanya Lexicon Quranic Research. Lexicon itu artinya ilmu tentang kamus, ya, Quranic Research, yang memang dirancang untuk riset Quran. Seperti itu. Lexicon Quranic Research. Atau nanti saya tautkan di grup ya, sehingga teman-teman bisa searching di situ. Nah teman-teman, makna khusus dari sholat. Nah kalau sholat, itu katanya berubah. Bukan sholat yasla, tetapi sholat yusolli. Nah, mudah-mudahan teman-teman ada yang ngerti bahasa Arab nih. Sehingga saya mudah menjelaskan. Sholat yusolli. Ada perbedaan bentuk kan dari makna umumnya tadi. Kalau makna umumnya sholat yasla. Kalau makna khususnya sholat yusolli. Oke. Nah, sholat yusolli artinya berkomunikasi, membangun akses, seperti itu. Ini makna derivatifnya, ya kan? Nah, Bapak Ibu-ibu, dalam konteks ini sholat sering didahului dengan kata akim atau akimu, betul nggak? Bapak Ibu-ibu yang rajin one day one juice pasti pernah mendengar ayat aqimus sholat wa atuz zakah.
warka'u ma'ar raki'in. Ya kan? Ada kata-kata akim. Nah, aqama sholah itu bahasa lainnya adalah sholla yusolli. Nah, kata aqama yukimu, kiam, ya, iqamah itu artinya adalah membangun atau menegakkan. Makanya orang berdiri pun dikatakan koma yakumu, itu bahasa Arabnya orang berdiri. Ya kan? Makanya dalam perintah sholat di surat Toha ayat 14 Allah berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ya kan? Bapak-bapak, Ibu-ibu menemukan kata akim di situ. Artinya sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Ada kata-kata mengingatku di sini, teman-teman. Yang artinya apa? Ya memang harus ada komunikasi yang dibangun ketika sholat. Harus ada kesadaran untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Apa manfaat mengingat Allah? Nanti kita akan pelajari di pertemuan yang akan datang. Oke? Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi kita sudah membahas tentang makna umum, makna khusus, ya, makna khusus dari sholat, ya, yang prakteknya sering kita lakukan sehari 5 kali, ya, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kita juga mengenal satu istilah lain dari kata derivasi sholat, yaitu adalah sholawat, ya, yang mana sering kita gunakan atau sering kita hubungkan dengan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, nah bapak-bapak, ibu, sholawat, ya, tulisan Arabnya seperti itu tuh, sholawatun, itu adalah bentuk jamak dari sholat. Oke, jadi dalam bahasa Arab, kalau dalam bahasa Indonesia kan jamak itu tinggal diulang, ya, ibu, ibu-ibu, bapak, bapak-bapak, gitu. Kalau dalam bahasa Arab, sholat itu mempunyai bentuk jamak tersendiri, yaitu sholawatun. Oke, jadi pada dasarnya sholat dan sholawat itu maknanya sama, yaitu adalah membangun akses komunikasi. Nah, ini kata-kata komunikasi, kata-kata sentuhan, kata-kata interaksi, ini harus kita ingat-ingat terus di kepala kita. Oke, sehingga ada komunikasi yang kita bangun dalam sholat. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya ingin menguji sedikit, ya, atau keluar sedikit dari apa yang sudah kita yakini selama ini dalam rangka mencari yang benarnya seperti apa. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, selama ini kita diajarkan cara bersolawat adalah dengan banyak-banyak mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, atau ada juga yang nggak pakai Sayyidina, yang artinya adalah, ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Nah, teman-teman, ada yang sadar nggak nih? Dalam kalimat ini kan sebetulnya kalimat minta, kalimat memohon, ya kan? Kalimat perintah secara tidak langsung atau perintah secara sopan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bersolawat kepada Nabi. Nah, di sini mulai timbul paradoks. Kenapa bentuk sholawat hanya merupakan ucapan yang mana kalau dipikirkan lagi maknanya itu hanya berupa permohonan atau permintaan kepada Allah agar Allah yang bersolawat kepada Nabi. Nah, dari sini ini mulai mengganggu pikiran saya 2 tahun terakhir ini, sampai saya menemukan gitu, apa sih sebetulnya makna sholawat itu menurut Al-Quran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jika demikian, lantas apa bentuk sholawat kita yang real selain mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Karena itu hanya ucapan permohonan. Dan yang kedua, sudah sesuaikah dengan maknanya di dalam Al-Quran? Nah, ini yang mengganggu pikiran saya 2 tahun terakhir. Oke?
Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bahas sholawat Rasul. Ya, kita akan bahas tentang sholawat Rasul. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada Al-Quran boleh dibuka Qurannya. Surat Al-Ahzab ayat 43. Di situ Allah berfirman, atau langsung lihat screen-nya. Saya kasih ayatnya di situ. Huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Silakan dicek di Qurannya. Ada nggak ayatnya? Ya kan? Maknanya adalah dialah Allah yang bersalawat kepada kalian dan para malaikatnya untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya. Nah, coba sekarang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kata yusolli atau bersalawat dikaitkan dengan makna dasarnya tadi, makna umumnya tadi, ya kan? Dari situ kita dapat memahami bahwasannya dialah Allah yang berkomunikasi denganmu dan para malaikatnya untuk mengeluarkan kalian, wahai manusia, dari kegelapan menuju cahaya. Ini makna solawat, Pak. Jadi solawat di sini artinya Allah ingin berkomunikasi dengan manusia. Biar apa? Biar manusia tidak tersesat. Ya kan? Kalau kita tadabbur ayat lainnya, ya, misalkan kita telusuri surat Ibrahim ayat 1. Allah berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nur. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu perhatikan. Di sini ada dua kata yang sama ya. Mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Di Al-Ahzab 43 ada, di surat Ibrahim ayat 1 ada. Tetapi di surat Ibrahim ayat 1, Allah menyebutkan benda apa yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, yaitu adalah kitab atau Al-Quran. Jadi, bentuk komunikasi Allah kepada manusia, bentuk sholawat Allah kepada manusia adalah berbentuk kitab, berbentuk Al-Quran, berbentuk petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan di surat Al-Baqarah ayat 185 tadi. Nah, jadi teman-teman, ya, Allah ada manusia, ya, ada Allah, ada manusia. Allah ini pengen berkomunikasi dengan manusia. Makanya dia katakan, yusolli alaikum. Dialah Allah yang ingin berkomunikasi. Ya. Untuk apa? Agar manusia tidak tersesat hidup di dunia ini. Begitu. Oke? Ini agar kita paham bahwasannya pihak pertama dan pihak terakhir dalam salawat ini siapa? Pihak pertama itu Allah, pihak terakhirnya adalah manusia yang menjadi objek dari salawat itu atau objek dari komunikasi yang Allah bangun. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, Allah dan malaikatnya, ya kan, sesuai ayat Al-Ahzab tadi ayat 43, Allah dan para malaikatnya ingin berkomunikasi dengan manusia. Tetapi Bapak-bapak, Ibu-ibu, komunikasi ini ya tidak dibangun secara langsung. Artinya apa? Nggak ada malaikat langsung datang ke saya gitu, ngasih wahyu, nggak ada. Komunikasi yang Allah bangun ya dengan manusia, ya saya kira bahwa bapak ibu-ibu yang hadir pun nggak ada yang didatangi oleh malaikat ya. Malaikat Jibril gitu. Assalamualaikum wahai hamba Allah, aku Jibril, aku datang dapat wahyu gitu. Ini nggak ada ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Kalau ada, waduh, kacau tuh Pak. Mungkin Jibril yang ngaku-ngaku. Nah, komunikasi yang Allah bangun dengan manusia itu tidak langsung melalui perantara. Oke, siapa perantaranya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia perantaranya. Beliau itulah perantaranya. Jadi semua wahyu, semua firman Allah yang Allah rasa penting untuk kehidupan manusia diturunkan atau disolawatkan atau dikomunikasikan kepada Nabi Muhammad. Ya. Maka
Konsekuensinya, agar kita mendapatkan komunikasi dari Allah, agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah, maka solusinya kita harus datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui informasinya. Wahai Nabi, apa yang Tuhan berikan? Apa yang Tuhan komunikasikan? Apa yang Tuhan wahyukan? Nah, dengan skema ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita dapat dengan mudah memahami surat Al-Ahzab ayat 65 kalau nggak salah. Ini ayatnya salah. Ini ayat sangat terkenal, selalu dibaca ketika khutbah Jumat, ya kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya berkomunikasi hanya dengan nabi. Ya, berkomunikasi kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang percaya, maka berkomunikasilah kalian dengan nabi. Wasallimu tasliman. Wasallimu ini artinya bukan mengucapkan selamat. Wasallimu di sini artinya adalah tunduk. Islam itu kan maknanya tunduk, berserah diri. Dan tunduklah kepadanya. Artinya apa? Tunduk kepada firman Allah, tunduk kepada komunikasi yang Allah sudah berikan kepada Nabi Muhammad. Tunduklah kita kepada Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi dengan seluruh manusia ini kan kepentingannya untuk menyampaikan wahyu, Bapak Ibu. Ya. Jadi dengan demikian, salawat dengan Nabi atau salawat ke atas Nabi artinya adalah berkomunikasi dengan beliau untuk mendapatkan informasi yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu esensi makna dari solawat. Jadi, Nabi itu berfungsi sebagai area interseksi atau titik temu komunikasi Allah dengan malaikatnya dengan komunikasi manusia. Makanya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kalau Bapak-Bapak, Ibu-Ibu baca Quran, sering nggak dengar ayat yang berbunyi yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanyamu tentang harta rampasan perang. Mereka bertanya kepadamu tentang orang haid. Yas'alunaka, yas'alunaka. Sering nggak Bapak Ibu? Coba jawab di kolom komentar. Sering nggak nemukan ayat yang isinya adalah menjawab pertanyaan orang-orang itu gitu. Sering nggak? Sering ya? Oh, izin sholat maghrib duluan. Sering Ustadz? Iya. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu ahlul Quran semua insya Allah ya. Pasti banyak menemukan kata yas'alunaka, yas'alunaka. Nah, yas'alunaka itu artinya apa? Orang-orang bertanyamu Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu Muhammad. Allah menurunkan wahyu sebagai jawabannya. Ini bentuk sholawat. Ya. Jadi sholawat itu yang efektif memang ketika Nabi masih hidup. Jadi manusia, ya, kalau mengalami kesulitan, tanyalah kepada Nabi. Nanti Nabi dapat wahyu dari Tuhan. Jadi make a call to Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian Allah akan memberikan jawaban. Dan terbukti di dalam Al-Quran pun banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah menjawab pertanyaan dari orang-orang tersebut. Tapi tidak terjawab langsung dari langit keluar suara, wahai manusia, kan nggak gitu. Jawabannya melalui Nabi Muhammad. Seperti itu. Inilah bentuk sholawat. Dan ketika Nabi sudah menyatakan, sudah memberikan jawaban, ini wahyunya, ini informasi dari Tuhannya, salimu tasliman, tunduklah kita kepada perintah itu, tunduklah kita kepada aturan itu. Inilah makna sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Nah, untuk kita yang tidak ketemu Nabi, bagaimana bentuk sholawatnya? Ya kita pelajari saja apa yang Rasulullah tinggalkan. Kita jadikan itu prinsip hidup kita betul-betul. Itulah makna dari sholawat Bapak-Bapak Ibu.
bukan hanya sekedar mengucap Allahumma sholli ala Muhammad. Kita mengucap Allahumma sholli ala Muhammad 1000 kali sehari, tetapi nggak pernah baca sirah Nabi, nggak pernah kenal Nabi itu bagaimana menyelesaikan masalah, Nabi itu gimana ngurusin sahabat, Nabi itu gimana ngurusin peradaban umat Islam, Nabi itu gimana menguruskan sosial ekonomi, bagaimana Nabi mengatur Yahudi, Nasrani. Ya itu namanya belum bersolawat. Gitu. Ya solawat di sini artinya berkomunikasilah kita dengan Nabi. Makanya kan di surat Ali Imran, ya ayatnya saya lupa. Di situ Allah berfirman, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya mudah-mudahan di sini ada yang hafal Quran bisa ngasih tahu saya nomor ayatnya berapa. Kalau kalian cinta kepada Allah, ya, kata Allah, maka ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad. Nah, salah satu cara bersolawat yaitu ikuti Nabi Muhammad. Melalui apa? Ya mengikuti Al-Quran. Karena Nabi Muhammad juga mengikuti Al-Quran. Yang kedua mengikuti sunnah-sunnahnya. Seperti itu. Itu cara sholawat yang real. Jadi setelah ini, kalau kita menganggap kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat kita beres, belum, masih kurang. Ya, tambah. Tambahnya dengan apa? Tadabbur Al-Quran. Ya kan? Tambahnya dengan apa? Baca sirah, sirah nabawiyah. Kita akan mengetahui bagaimana Rasulullah hidup dalam peradaban manusia. Seperti itu. Ini makna dari salawat Rasul. Ya teman-teman. Oke. Selanjutnya, untuk memperjelas ya penggunaan kata sholla yusolli tadi, ada penggunaan lain dalam konteks amil zakat. Ya, ini ayat ini kalau bapak-bapak ibu-ibu ikut ke masjidan, kalau bapak-bapak ibu-ibu mengelola lembaga siswa, pasti kenal ayat ini. Yaitu, wah ini kok suratnya salah semua saya. Surat At-Taubah. Ya. Surat At-Taubah ayatnya, tolong kasih tahu lah orang yang hafal Quran. Intinya di surat At-Taubah. Allah berfirman, khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah sedekah dari sebagian harta mereka yang dapat mensucikan dan menaikkan kualitas mereka dengan itu. Dan berkomunikasilah dengan mereka. Ya kan di situ menggunakan kata soli. Berkomunikasilah dengan mereka. Artinya apa? Mbok jangan ambil zakat itu cuma ngambil barang habis itu ya udah bayar ya oke udah pulang. Jangan begitu. Berkomunikasilah dengan mereka, jalin komunikasi dengan orang yang kita ambil zakatnya. Inna sholataka, sesungguhnya berkomunikasi dengan mereka mendatangkan ketenangan bagi orang yang berzakat. Karena orang yang berzakat ini gusar, Pak. Harta 1 triliun. Berapa zakatnya tuh, Pak? Ya kan? Ratusan miliar gitu. Berat mengeluarkan ratusan miliar itu. Mereka butuh ketenangan gitu, setelah mengeluarkan harta itu. Nah, disinilah peran amil zakat. Makanya kalau ada yang pernah ikut sesi kemasjidan dengan Kiai Beni Sulastyo, ya beliau selalu menekankan, jadi amil zakat itu jangan cuek. Jangan cuma ngambil zakat, ya kan, habis itu ngedoain, doanya pun template, habis itu pulang gitu. Suruh pulang. Jangan. Kita tanya, apa masalahnya Pak? Ada yang bisa kita bantu enggak? Pasti orang kaya itu punya masalah, dan masalahnya bukan duit orang kaya itu. Ya kan? Orang kaya itu masalahnya bukan duit ya Pak ya. Orang kaya itu biasanya masalahnya keluarga, ya kan? Bagaimana cara mendidik anak. Nah, itu yang harus dihandle sama amil zakat. Bapak ada masalah apa di rumah? Bapak udah bisa sholat belum? Paham nggak bacaan sholat? Kalau belum paham, ikut kelas steps, Pak. Gitu. Gratis, Pak. Gitu. Nah, itu tugasnya amil zakat seperti itu. Berkomunikasi.
Tetapi karena kita salah mengartikan kata sholli, kita artikan hanya sebatas doa, ya udah akhirnya apa? Akhirnya orang datang bayar zakat, sekedar kita doakan, doanya pun template, ya kan? Ada kertasnya biasanya di meja ambil zakat itu, habis itu pulang. Putus kita silaturahim. Nah, kata-kata silatun itu kan identik juga dengan kata sholat. Nah, dalam bahasa Arab, Pak, kata yang mempunyai bunyi identik itu biasanya ada kaitan maknanya. Kita semua tahulah silaturahim artinya apa, ya kan? Menyambung komunikasi, menyambung interaksi, menyambung hubungan. Ini loh makna kata soli. Jadi di sini Allah itu sangat manusiawi sekali, Pak. Kalau ngambil zakat, jangan kejam-kejam gitu. Tanya orang yang muzaki itu ada masalah apa yang perlu dikomunikasikan, apa yang perlu dibantu, seperti itu, ya kan? Inilah makna kata soli di sini. Nah, ujung ayatnya ditutup dengan wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar. Relate gitu, Pak. Relate dengan makna kata sholat di sini. Nah, jadi Bapak Ibu-ibu semua, ya, sholat dengan berbagai macam kata derivatifnya. Sholli, akimis sholat, inna sholataka, sholawatur rasul. Itu semua artinya adalah menjalin komunikasi, membangun akses, membangun keterhubungan, membangun interaksi antara satu pihak dengan pihak lain. Oke, itulah makna kata sholat. Nah, ini juga penting untuk kita pahami, Bapak, Ibu-ibu, untuk mencari makna turunan dari kata sholat, itu nggak boleh lari dari makna komunikasi, nggak boleh lari. Harus ada unsur itunya. Kalau kita artikan sholli alaihim artinya doa, ini kan sudah lari dari makna dasarnya. Kalau doa kan ada sendiri katanya dalam Al-Quran. Da'a yad'u, ud'u ila sabili rabbika. Dakwahkan kepada jalan Tuhan. Lah kan ada sendiri doa dalam Al-Quran. Kalau di sini Allah nyuruhnya doa, ya Allah pasti ngomongnya doa, bukan soli. Ya kan? Bahasa Arab itu nggak ada sinonim. Tuhan itu nggak syirik, Pak. Nggak kenal syirik. Syirik itu artinya syirik dalam kata-kata ya. Artinya apa? Artinya dua kata yang berbeda pasti mempunyai dua makna yang berbeda. Tidak mungkin mempunyai arti dan makna yang sama persis. Tidak mungkin. Makanya Tuhan itu detail mengatur hal-hal seperti ini. Nah, cuman sayangnya ambil zakat di Indonesia ya taunya soli itu mendoakan. Apakah setelah didoakan tenang? Wallahu a'lam gitu. Tapi kalau kita komunikasi, kita bantu masalahnya, oh pasti tenang. Dia akan merasa terbantu dengan ambil zakat. Niscaya ketika zakat lagi dia akan datang ke ambil zakat yang itu, yang care sama muzakinya. Betul nggak? Ya kan? Bapak-bapak sebagai muzaki misalkan datang ke lembaga siswa gitu. Cuma sekedar nyetor harta, doakan amin Allah yubarik fikum pulang. Atau ke lembaga ambil zakat yang ambilnya itu care sama Bapak gitu. Iya Bapak gitu. Oh total harta segini Pak ya, zakatnya segini Pak gitu. Nah, alhamdulillah Bapak sudah bisa menunaikan zakat. Kira-kira di rumah ada masalah apa-apa yang bisa kita bantu? Bagaimana anak sehat, istri sehat, keluarga sehat? Itu namanya soli gitu. Bukan sekedar mendoakan. Ya mendoakan boleh gitu, tetapi soli maknanya lebih luas dari itu. Adanya komunikasi, adanya interaksi, adanya hubungan yang kita jalin terus-menerus setelah orang itu memberikan zakat. Taubah 103 ya. Taubah 103. Jadi begitu Bapak Ibu-ibu ya. Rangkuman rangkuman dari pertemuan kita sore hari ini ya. Setelah ini kita tanya jawab ya. Kelas kita buat interaktif ya. Kita bisa tanya jawab terkait apa yang sudah saya sampaikan. Nah, rangkumannya Bapak Ibu, salat adalah ibadah yang bersifat komunikatif. Ya. Sesuai dengan firman Allah tadi, akimis sholat
lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Artinya kan ada komunikasi yang terbangun. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada lanjutannya nggak? Ada. Waladzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu yang lebih besar. Buka aja ayatnya. Surat Al-Ankabut. Jadi sholat ini adalah ibadah yang bersifat komunikatif. Yang mana ini sesuai dengan makna dasarnya, yaitu adanya sentuhan yang memberi makna dan penggunaan seluruh kata derivatifnya dalam Al-Quran. Itu makna dari sholat. Salam takzim dari Ahmad Syarif, DOD, Pesantren Terbuka.id. Nah, begitu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang bisa saya sampaikan terkait dengan definisi sholat dan sholawat. Oh, Mas Seno udah siap-siap mau nanya aja nih, Mas. Mas Seno jauh-jauh dari Sumbawa ya, Mas ya. Siap. Setelah ini kita buka sesi tanya jawab, kita review-review lagi apa yang sudah kita pelajari, udah tepat 1 jam. Silakan, saya persilahkan untuk tanya jawab. Yang mau tanya silahkan raise hand dan saya memperbolehkan untuk teman-teman untuk unmute sendiri. Boleh, silakan. Mas Seno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ketemu Mas? lagi nih, Ustadz. Ketemu di mana-mana kita, Mas. Ketemu di mana-mana kita. Oke, ya. Jadi Ya, inti dari kajian hari ini itu dalam ya, maksudnya cuma satu kata tapi maknanya dalam. Itu komunikasi, gitu ya. ya, Jadi kita sholat itu kita berkomunikasi dengan Allah, kita sholawat kita berkomunikasi dengan Rasul gitu ya. Gitu. Nah ya. jadi ya penangkapan saya kurang lebih seperti itu. Kalau ada meleset-meleset sedikit ya maklum hari pertama belajar kan. Yang Jadi ambil zakat jangan lupa tadi tuh, Mas tuh. Itu penting tuh, Mas. ya, ya. Nah yang jadi poin saya adalah pada saat kita sholat Iya, itu kan mesti kusuk tadi ada kata kusuk juga di depan. Kusuk itu apa intinya kita berkomunikasi dengan Allah. Nah, kalau kita berkomunikasi dengan sekarang nih, iya, kita berkomunikasi, saya bisa ngelihat Ustadz. iya. Tapi dengan Allah kita nggak boleh membayangkan Allah itu Mm-mm, seperti dengan bentuk fisik, mm-mm. gitu ya. Karena memang Allah nggak pada tempatnya divisualkan, Iya, nggak boleh divisualkan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan untuk membayangkan bahwa kita berkomunikasi dengan Allah, terus ada lagi referensi bahwa kita dilihat sama Allah atau kita melihat Allah mungkin enggak, tapi dilihat sama Allah. Nah itu intinya kita berkomunikasi. Nah bagaimana kita membayangkan bisa bisa mengoptimalkan komunikasi itu gitu sehingga apa ya kepala kita atau pikiran kita hanya ada di satu tempat gitu. iya. Contoh gini, Mas Eno. Mas Eno, sekarang kita berkomunikasi ya, berdua Ya, dilihat sama peserta tab semuanya, gitu, santri-santri tab. Mas Eno pasti fokus ke saya, betul nggak? betul, betul, Ya kan? betul, Fokus ke saya, fokus sama apa yang saya sampaikan tadi, gitu. betul, Nah, betul. dalam sholat, ya kita fokus dengan Allah, gitu. Nah, nanti kita harus memahami hubungan Allah dengan kita apa, gitu. Ya kan? Mm, Kalau mm, hubungan kita, ya saya sebagai teman belajar, gitu. Mas Eno sebagai orang yang belajar, gitu. Nah, nanti dengan hubungan ini kita akan dapat mengetahui bagaimana mekanisme dari berkomunikasi dengan Allah tadi. Itu nanti insya Allah Oke, di pertemuan selanjutnya, Mas. Saya oke. akan jelaskan lebih detail. Maaf kalau agak terlalu cepat karena Oh, buat nggak ada saya, masalah. Karena mungkin, saya mau, iya, karena mungkin ya, ya, kita ya. juga gini, Mas, fenomena real, ya kan? Baik difikirkan atau tidak. Kita pernah nggak sih dapat solusi ketika sholat? Fenomena real. Ada, ada, pasti Ada ada, kan? Pasti ada. ada. Nah, Saya rasa ada, semua orang pernah merasakan itu gitu. Mendapatkan sebuah ada solusi. yang, tapi ada yang membantah. Dan mohon maaf saya agak sini Ah, ah, ah. tertarik agak semangat. Jadi mohon maaf. Mas Seno Ada di yang mana-mana membantah, semangat. ada yang membantah bukan membantah, mengasih pandangan berbeda, itu Iya, bahwa itu setan. Kenapa pada saat sholat kita nggak boleh mikirin kerjaan kita? Tapi dalam hati saya sendiri pribadi, Allah memiliki
langit bumi dengan berserta isinya. Apa yang kita pikirkan itu adalah yang di apa kerjaan kita gitu, itu adalah punya Allah Ya itu Allah gitu. Allah tahu semua gitu. Ya, justru itu makanya. Cuma maksud saya kalau ini terlalu panjang dan ada sesinya nggak usah dijawab sekarang, Ustadz. Maksudnya Iya, saya cuma enggak cuma saya sepil aja, saya sepil satu fenomena yang mungkin menjadi tanda tanya ya. Kenapa kok kita iya kadang-kadang tuh kadang-kadang cuma kunci motor aja loh Mas gitu. Lupa iya naruh di mana, ingatnya pas sholat gitu. Padahal kita nggak betul mikirin gitu. Padahal kita nggak betul. mikirin. Kok bisa datang itu ketika sholat? Gitu. Nah, itu insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan kita Oke, bahas gitu. nggak apa-apa. Kenapa Makasih fenomena banyak. itu terjadi? Nggak, Siap, makasih banyak. siap Mas Eno. Makasih. Makasih. Ah, ah. Silakan yang lain kalau ada yang mau bertanya terkait tentang materi kita tadi ya, terkait definisi dari sholat sama sholawat tadi. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan, boleh didiskusikan. Seperti itu. Nah ya fenomena-fenomena seperti itu kan kita perlu landasan ya. Misalkan kayak Mas Eno bilang tadi, itu dari setan misalkan dikatakan. Oke, dasarnya apa gitu? Kita kan harus cari dasarnya gitu. Dasarnya itu kan harus dari Al-Quran. Ya kan? Kenapa? Karena sholat itu kalau Allah nggak perintahkan nggak ada sholat. Ya kan? Sholat itu perintah Tuhan. Seperti itu. Ya, adik saya sendiri, Mas Fahmi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di ayat yang salah satu tadi dibahas itu Ya, ayat di surat Al-Ahzab ayat ke-56, ya, kalimat wasallimu taslima, ya, tadi antum menjelaskan sebagai tunduklah kepadanya gitu kan. ya, Kalau sallama yusallimu itu diartikan tunduk, ya, pertanyaannya kenapa di terjemahan Al-Quran ini diartikannya sebagai salam penghormatan. Berikanlah salam penghormatan untuk dia, gitu kan? ya. Kedua, kalau salama itu tunduk, bagaimana dengan ucapan-ucapan sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ucapan eh, Allahumma sholli wasallim Ya. ala Nabi Muhammad. Nah, itu gimana Ustaz? Mengartikannya, memahaminya. Syukran Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya, adik saya kritis juga dia lulusan LIPIA itu. Jawabnya pun harus mikir. Oke, terima kasih. Saya panggil Ustadz Fahmi aja lah karena dia sering memberikan khutbah di Bekasi. Ustadz kondang juga di Bekasi. Oke, jadi begini. Pertanyaan yang pertama tadi adalah tentang wasallimu ya, diartikan memberikan salam penghormatan. Gitu. Kalau namanya Nabi pasti dihormati iya gitu. Pasti, karena itu orang yang beriman kan, khitabnya atau tujuannya kepada orang yang beriman. Namanya Nabi pasti dihormati. Atau yang kedua opsi lainnya, ya, atau berikanlah atau selamatkanlah beliau gitu. Namanya Nabi pasti diselamatin gitu, gak usah takut. Yang harus dan kontekstual dengan ayat ini itu cuma satu. Salama yusallimu di sini artinya adalah berserah diri, tunduk. Ya. Di pondok atau di Lipia lah katakan Fahmi. Pernah nggak dengar habis ujian kita nulis-nulis jawaban tuh, pengujinya bilang, "Sallimu aurakal ajwibah." Ya, Ustaz. Serahkan, ya kan? Artinya adalah serahkan kertas jawabannya. Itu menggunakan kata sallama yusallimu. Man yantahi minal amal, ya, alaihi an yusallima aurakal ajwibah. Yang sudah selesai menyelesaikan penulisan jawaban, silahkan menyerahkan kertasnya. Alaihi taslimu aurakil ajwibah. Ya kan? Itu artinya berserah, menyerahkan diri. Memang kata salama pun artinya tunduk, berserah diri. Salah satu derivatifnya juga salam. Tetapi yang lebih kontekstual dengan kata salimu tasliman, ya artinya setelah kita berkomunikasi dengan Nabi, kita paham apa yang Allah titipkan kepada Nabi, Nabi menyampaikan wahyu dari Allah. Lanjutannya apa? Ya salimu, tunduk dengan apa yang disampaikan pada Nabi, gitu, dari Nabi. Kalau masalah diselamatkan nggak diselamatkan, oh itu udah tugas Allah pasti menyelamatkan Nabi. Kalau soal menghormati tak menghormati, namanya orang beriman pasti menghormati Nabi.
Tetapi orang beriman belum tentu tunduk sama Nabi. Nah, ini yang masalah. Gitu. Begitu kurang lebih, Ustaz Fahmi. Berarti yang saya lihat, izin Ustadz, Ya, berarti kalau memang demikian makna salama itu, ya. berarti ada masalah pada kalimat Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma sholli wasallim. Ya Allah, Hmm. berkomunikasilah yang diucapan-ucapan selawat itu, Ustaz. Ya, Wasallim artinya di situ dan tunduklah gitu, atau eh, patuhlah. mm-mm. Gimana, Ustaz? Begini, kalau kata itu kita harus telusuri dulu dalam Al-Quran. Adakah Allah mengucapkan atau Allah menyisipkan dalam satu ayat yang redaksinya persis seperti yang diucapkan Ustadz Fahmi tadi. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Itu dulu, itu harus kita cari gitu. Karena dalam bahasa ini memang tricky, memang pelik. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, ya kan? Allah memerintahkan umat muslim atau orang yang beriman untuk sholli, untuk berkomunikasi, ya kan? Wasallim dan tunduk kepada Nabi Muhammad. Oke, itu sesuai dengan makna dasar katanya, sesuai dengan konteksnya seperti itu. Nah, adapun terjemahan-terjemahan yang dibuat, ya itulah yang mengganjal saya 2 tahun terakhir ini. Apakah sholawat kepada Nabi cukup dengan mengucapkan itu, atau ada makna lain yang lebih mendalam sebetulnya? Oke. Yang ketiga, Allahumma sholli ala Muhammad itu relevan ketika orang-orang masih melihat Nabi hidup. Kalau kita berdoa kepada Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah berkomunikasi dengan Nabi Muhammad, itu berfaedah. Kenapa? Rasulnya masih hidup. Allah masih bisa memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad secara langsung. Oke, dengan demikian kita dapat benefitnya. Tapi sekarang Rasul sudah wafat. Ya mau nggak mau kita harus menelusuri jejak-jejaknya yang ditinggalkan oleh Rasul seperti itu. Jadi ketika Rasul masih hidup sangat relevan kita berdoa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Agar apa? Agar Allah mendapatkan komunikasi dari Allah. Agar Rasul mendapatkan komunikasi dari Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an kan banyak tuh Ustaz Fahmi temukan yas'alunaka anil khomri wal maisir, ya, kul fihima ithmun wa Kabir. manafi'un ithmun wa manafi'un kabir wa ithmuhuma akbaru min Ismun kad- naf'ihima. Hmm. Orang bertanya kepadamu tentang judi, ya kan? Itu relevan sekali ketika Rasul masih hidup gitu. Ya, kalau ikut makna dasarnya dan penggunaan katanya dalam Al-Qur'an. Atau mungkin Ustadz Fahmi searching di dalam Al-Qur'an ada nggak yang spesifik Allah menyebutkan Allahumma sholli atau sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Yang boleh ditelusuri biar saya Oh, nggak salah gitu. Nah, ya, jadi yang ingin saya dapatkan kesimpulannya adalah bahwa yang selama ini kita ucapkan Shallallahu Alaihi Wasallam itu atau itu nggak salah Allah, gitu, hanya memaknainya saja bagaimana gitu. ya, Hmm. ya berarti eh, memaknainya saja ya Ustaz. Iya, cara kita memaknainya saja. Nih Ustaz, jazakumullah khair. Clear Ustaz Fahmi ya? Clear insya Allah. Siap nih Ustadz pintar. Pak Rais Busni, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Pontianak kalau nggak salah nih Pak ya. Alhamdulillah betul Pak Ustadz dari Pontianak. Aduh, kampung kita nih. Alhamdulillah sama-sama juga nih Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya, Jadi masalah ini Pak Ustadz, kalau kita lihat di dalam surat At-Taubah tadi ayat 103 itu ya, kan menyatakan bahwa ibaratkan kalau kita ini seorang petugas amil zakat, infak dan sebagainya, jadi kita kan bertugas untuk mengambil sedekah kepada mereka gitu kan, bersahik maksudnya betul. untuk mensucikan harta benda mereka, ya kan. Ya, Cuman kami ini ibaratkan kok kenapa misalkan ada muzahik barangkali mereka itu belum mengetahui barangkali keutamaan daripada bersedekah melalui amil zakat yang telah dibentuk. Jadi pada saat kita menghubung mereka gitu kan, eh, mereka masih apa maksudnya untuk bersedekah itu mereka mengutamakan bersedekah kepada keluarganya sendiri.
daripada dia bersedekah kepada amil zakat yang telah dibentuk. Nah, itu bagaimana faedahnya itu Pak Ustaz? Apakah memang dibenarkan gitu kalau mereka misalkan Ya, bersedekah atau berzakat kepada hanya dikhususkan untuk keluarganya sendiri daripada eh, diberikan kepada petugas amil zakat. Nah, hanya itu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Mohon ya, penjelasannya. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak Rais. Ini Ya, karena siap. ini sebetulnya di luar konteks, tapi karena orang kampung kita saya jawab aja lah ya. Pak Rais, namanya infak itu ada prioritasnya Pak Rais. Ya. Prioritas itu yang pertama terhadap al-akrobin, kerabat dekat. Itu prioritas utama Pak Oh Rais. iya iya. Itu nggak boleh tidak itu. Jadi kalau ada orang habis duitnya hanya untuk memberi nafkah kepada anak istri kerabatnya, ya sudah dia tidak ada kewajiban untuk berinfak kepada pihak lain. Pihak lain Betul. ini orang di luar asnaf zakat tadi. Hmm. Tetapi kalau ada orang yang kemampuannya bagus, gitu, finansialnya bagus, tapi dia lebih milih menyalurkan sendiri, itu sebetulnya nggak ada masalah Pak Rais. Siap, Cuman siap. nanti Pak Rais bisa edukasi dia gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak, ibu-ibu menyalurkannya lewat kita, kita mempunyai poin plus. Plusnya adalah kita pertama tepat sasaran. Yang kedua akan ada dampaknya lebih besar. Nah, bisa lewat edukasi itu, Pak Rais. Siap. Nah, bisa diedukasi, kenapa? Karena kita nggak bisa maksa orang harus zakat ke kita gitu. Ya. Karena trust ini memang susah, masalah kepercayaan ini memang susah, memang harus direbut seperti itu. Cara ngerebutnya dengan apa Pak Rais? Dengan soli tadi, dengan berkomunikasi dengan mereka. Berkomunikasi ya ini bukan cuma mendoakan, ya, kasih edukasi, kasih ilmu, ya kan? Yang gratis dan bisa kita kasih ini ilmu seperti itu. Begitu Pak Rais. Ya Pak Ustadz, soalnya kita ketahui kan sekarang kan supaya tertib zakat, pemerintah kan telah membentuk amil-amil di daerah Ya, pedesaan-pedesaan ini. Nah, mungkin itu kesadaran masyarakat itu masih kurang barangkali untuk menyampaikan hal itu. Nah, tugas kita mengedukasi Pak Rais. Gitu. siap. Kita edukasi, kita ajarin kenapa harus diambil zakat seperti itu. Begitu ya Pak Terima Rais. kasih Mas Ustadz. Siap, terima Siap. kasih. Monggo, Mas Fikri Hasan. Silakan Mas. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ternyata kita cuma selisih 2 tahun Ustadz. Saya 94. Jadi saya Walah. panggilnya Mas Ustadz. Monggo, monggo. Monggo. Mas Ustadz, yang mau saya tanyakan, kalau kita memaknai sholawat sebagai membangun komunikasi, sehingga yang bisa kita lakukan sekarang adalah menelusuri jejak-jejak peninggalan Rasul. Ya. Kenapa kita memaknai sholat sebagai melakukan gerakan yang sekarang kita lakukan ini? Takbiratul ihram, rukuk, iktidal, dan seterusnya. Kenapa makna sholat seperti itu? Kenapa bukan, apa jangan-jangan makna sholat hanya ya membangun komunikasi dengan Allah, misal dengan berdoa atau dengan memikirkannya dalam hati? Apakah bisa diverifikasi ke Al-Quran bahwa sholat itu melakukan gerakan-gerakan itu? Ya. Pertanyaannya. Pertanyaannya bagus sekali, orang cerdas nih Mas Fikri. Begini teman-teman, sholat itu kan esensinya adalah membangun komunikasi dengan entitas yang maha kuasa ya, katakan. Nah sebelum para nabi datang, ini sudah berlangsung, ya kan? Makanya orang-orang musyrik itu sholat juga, tetapi sholatnya kacau gitu. Sholatnya apa yang mereka lakukan? Potong kepala kambing, buang ke pantai selatan, ya kan? Potong kepala kambing, taruh di bawah pohon beringin. Itu bentuk sholat mereka terhadap entitas yang mereka yakini sebagai yang maha kuasa. Nah, Mas Fikri, kalau praktek sholat tidak diatur sama Rasul, nanti bentuknya bisa macam-macam, Mas. Bisa kacau balau gitu. Makanya diatur sama Nabi. Tetapi aturan tentang gerakan apa segala macam itu kan fleksibel. Betul lah? Mas Fikri main bola ke Seleo, nggak bisa berdiri. Kan boleh sholat duduk. Ya kan? Iya. Pantat bisulan, ya kan? Sholatnya berbaring. Ya kan? Nggak bisa gerak, sholatnya pakai isyarat mata. Betul nggak? Ya kan? Iya. Nah, kalau mengingat Allahnya, itu nggak boleh gitu. Nggak boleh hilang. Berdiri, oke, Rasul ngatur berdiri, tapi dalam kondisi tertentu, nggak berdiri nggak apa-apa.
Tetapi dalam kondisi apapun itu harus mengingat Allah. Artinya harus ada kesadaran. Gitu. Tanpa kesadaran kita nggak bisa sholat. Contoh apa? Orang pingsan. Itu nggak wajib sholat. Pingsan 3 hari, ya udah gitu. Orang koma 8 tahun, ya udah nggak wajib sholat. Tapi masih hidup seperti itu. Jadi begitu Mas. Jadi sholat itu memang ada syarat dan rukunnya yang diatur oleh Nabi. Itu kita ikut. Tetapi yang esensial dari sholat, yang paling penting dari sholat adalah berkomunikasi tadi. Itu nggak boleh lepas. Nah, seumpama kita sholat, syaratnya beres, rukunnya beres, tapi nggak ngingat Allah, itu nggak dapat sholat. Gitu. Seperti itu. Gerakan memang harus diatur. Kalau nggak macam-macam Mas, lihat aja. Andaikan Nabi tidak mengatur gerakan sholat, itu pasti bentuknya aneh-aneh gitu. Sujud keberingin kah? Makanya kan sampai kiblatnya diatur, ya kan? Kiblatnya ke sana, ke Masjidil Haram, gerakannya begini, waktunya ini. Nanti kalau enggak, aneh-aneh tuh mesti tuh orang tuh. Begitu kurang lebih Mas Fikri. Oh, keren, selalu keren jawaban Ustadz. Terima kasih, terima kasih. Siap, siap. Ustadz, permisi, maaf saya izin mesti siap-siap sholat maghrib. Siap-siap, yang udah di timur kayaknya udah mau sholat maghrib. Udah. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eno, makasih. Oke teman-teman, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang perlu kita bahas terkait definisi dari makna kata sholat ini ya, seperti itu. Nanti kalau ada yang mau direview lagi, nanti saya kasih linknya. Jadi ini gratis, rasa bayar lah. Monggo, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, oke. Mungkin kita closing, kita sudah mendekat ke jam 5 sore. Teman-teman juga kayaknya perlu mereview lagi materinya, perlu baca-baca lagi. Silakan teman-teman. Saya dalam 2 tahun terakhir ini menempatkan diri saya sebagai riset Al-Quran. Bisa salah, bisa benar. Oh, ada pertanyaan nih dari Pak Setio. Bagaimana menyikapi sholat kawan di depan yang pakai pakaian tidak menutup aurat? Contohnya apa namanya, mungkin nggak pakai kerudung gitu, tinggal pakaikan kerudung saja. Itu urusan fikih Mas. Kalau tidak menutup aurat atau kebuka sedikit auratnya, ya biasanya laki-laki misalkan, laki-laki pakai kaos pendek, ruku tiba-tiba kelihatan itunya ya, ya itu ketidaksengajaan lah. Atau diperingatkan mungkin, Mas bawa bajunya yang agak panjang gitu, biar saya nggak ngelihat cerengan Semar gitu, misalkan gitu. Yang dinamakan riset Al-Quran ini, ada yang WhatsApp kepada saya nih, yang dinamakan riset Al-Quran itu bagaimana Ustaz? Ya riset itu penelitian gitu, terhadap hal-hal yang selama ini mungkin kita belum paham, yang selama ini mungkin kita kurang paham, seperti itu. Untuk menjawab penasaran-penasaran kita, itu namanya riset. Kita pengen tahu, oh kenapa ini begini? Kayak tadi Mas Fikri tanya, kenapa kok sholat kalau esensinya berkomunikasi dengan Tuhan, Rasulullah ngatur gitu gerakannya. Memang kalau nggak diatur kacau balau. Pasti gerakannya aneh-aneh tuh nanti. Ntar ada yang kayang, ada yang... Makanya perlu kesepakatan gitu. Tetapi apapun itu, kesepakatan itu bersifat sangat fleksibel. Yang tidak fleksibel itu hanya mengingat Allah. Itu nggak fleksibel. Kalau nggak ada itunya, sholatnya itu sia-sia. Mau saya kasih dalilnya? Surat An-Nisa ayat 146. Di situ Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu sholat, tetapi sholatnya tidak mengingat Allah. Jadi nggak dianggap sholatnya sama Allah. Biar dia sujud setengah jam, kalau nggak ingat Allah, dianggap sholatnya orang munafik. Begitu. Jadi mengingat Allah ini bentuk komunikasi yang esensial dalam sholat. Nggak boleh enggak. Ya kan? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu coba, ada yang pernah umroh naik pesawat, ya kan? Kita sholat di tengah jalan. Harus ngadep kiblat kan? Nggak harus gitu. Ya udah sholat aja di tempat duduk kita, ngadep mana juga ya udah gitu. Misalkan kawan kita mancing di tengah laut, tiba-tiba azan zuhur, ngadep mana?
Kalau nggak ada kompas, kan susah. Ya hadaplah lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah timur dan barat itu. Ya kan? Jadi itu semua fleksibel. Cuman kalau nggak diatur, orang pusing juga gitu. Bagaimana cara gerakannya, bagaimana syarat dan rukunnya, seperti itu. Bagaimana cara mengingat Allah dalam sholat? Ini kok nanyanya di WhatsApp ini? Nggak apa sih. Gitu. Nah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pertemuan yang akan datang, kita akan bahas cara memaknai sholat. Ya, pertemuan yang akan datang, kita akan bahas cara memaknai sholat. Nah, dari Pak Putra Langsa, pesantren terbuka, saya jadi teringat universitas terbuka. Ya memang dari situ itu, gitu. Inspirasinya, gitu. Kita berpikir ada universitas terbuka dan sudah buka 50 tahun lebih kalau nggak salah. Kenapa tidak ada pesantren terbuka? Gitu. Ya kan? Tidak harus formal gitu, informal pun tidak ada masalah. Gitu. Program-programnya pun bisa program-program yang terupdate seperti itu. Jadi seperti itu. Itu memang salah satu inspirasinya Pak Putra. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan lanjutkan kelas kita. Ya, apa bisa menjadi referensi untuk belajar Islam bagi masyarakat umum? Bisa, Pak. Jadi teman-teman, saya spill sedikit ya. Saya spill sedikit. Izinkan saya share screen lagi. Saya spill sedikit tentang pesantren terbuka ya, untuk teman-teman biar paham juga. Nah, teman-teman, pesantren terbuka itu teman-teman bisa kunjungi pesantrenterbuka.id, ya kan? Di sini kita menyediakan banyak layanan pendidikan. Pertama, ada pendidikan Al-Qur'an. Ada Iqra online. Ini platformnya sedang kita sediakan. Ya, insya Allah selesai dalam waktu dekat. Yang kedua, sedang kita lakukan yaitu program TAPS, Tadabbur Bacaan Sholat. Dan yang ketiga nanti ada program DETAK. DETAK itu artinya metode tadabbur Al-Quran. Nah, ini kurikulumnya sudah siap, cuman tinggal tunggu launchingnya kapan. Gitu. Jadi teman-teman stay tune aja di grup WhatsApp. Teman-teman yang ada di grup WhatsApp pasti akan dapat notifikasi ketika program itu kita luncurkan. Dan yang keempat adalah dabak ya, dasar-dasar bahasa Arab Al-Quran. Nah, ini pendidikan Al-Quran. Kemudian di kolom lainnya ada pendidikan ilmu kemasjidan. Nah, banyak itu. Boleh di screenshot itu. Ya, dari Redefine Masjid, The Power of Masjid, 2 mesin kemakmuran masjid. Ya kan? Nah, kemudian di kolom bawah itu ada pendidikan pengembangan potensi insani. Ya, ada 5 karakter Islamic fundraiser. Ada SIMQ Development. SIMQ, SIM itu singkatan dari spiritual, intelektual, moral. Ya kan? Nah, dengan 3 hal ini orang bisa mengembangkan dirinya. Bagaimana caranya? Itu ada di SIMQ Development. Ya kan? Kemudian yang terakhir ada filsafat ilmu. Nah, ada juga pendidikan bisnis, keberkahan rezeki, dasar-dasar digital marketing, merancang produk digital. Nah, ini saya kira teman-teman jarang menemukan program-program seperti ini di lembaga lain. Jadi stay tune aja teman-teman di grup TAPS, pasti akan kita notifkan di grup itu ketika kita meluncurkan program-program ini. Dan program-program ini semuanya gratis. Yang di tampilan ini semuanya gratis. Untuk teman-teman semuanya. Ya, kita kasih gratis semuanya. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk lanjut tentang pesantren terbuka, ya silakan. Ya, yang sudah maghrib silakan pamit, silakan menjalankan sholat maghrib. Share di grup tat, ya, saya akan share di grup websitenya tadi, biar teman-teman bisa kulik lagi. Rekaman ini nanti saya upload di YouTube, slide-nya pun saya akan share di pesantrenterbuka.id. Gitu. Jadi teman-teman gak usah takut. Pelayanan pendidikannya insya Allah maksimal. Seperti itu. Tetap lanjut Pak Ustadz, insya Allah. Ya teman-teman, sudah jam 5, di timur pun sudah maghrib. Marilah kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ya, pertemuan yang akan datang Sabtu depan di jam yang sama insya Allah. Ajak kawan-kawan semuanya ya untuk dapat pengetahuan baru, ilmu baru. Yang belum masuk grup TAPS, sebentar, saya kasih linknya aja di sini. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke grup TAPS. Penting teman-teman untuk masuk grup agar kita bisa komunikasi dengan lancar ya.
Grup pun jangan hanya dijadikan ini teman-teman. Salam sapa, ya salam sapa boleh lah. Tapi teman-teman mau bertanya, mau mengkritisi saya pun boleh gitu. Tadi saya suka sekali pertanyaan-pertanyaan yang kritis seperti Ustadz Fahmi dari Mas Fikri tadi, membuat kita berpikir. Nah itu udah saya taruh di kolom chat grup WhatsApp. Ya teman-teman, ketemu lagi insya Allah di pekan depan. Ya, ajak kawan-kawan, ajak sanak saudaranya, kita bersama-sama memahami dan memaknai bacaan sholat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya ya. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah, Ustaz. Sama-sama Pak wa iyyakum. Insyaallah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin, amin, amin. Barakallahu fiik. Amin. Materinya sudah ada di internet. Saya share ya di grup ya. Materinya sudah ada di internet. Cuman videonya belum. Videonya belum. Siap. Izin live, Ustaz. Monggo, silakan.